1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, ini ayat ini harus benar-benar kita perhatikan. Ya, ini berbicara mengenai ya orang yang percaya. Ya, orang percaya itu adalah orang yang lahir dari Allah. Ya. Jadi orang yang percaya itu ditandai dengan kelahiran dari Allah. Nah, itu artinya ada sebuah perubahan. Ya, bagi orang percaya ada sesuatu yang berubah yang sangat mendasar. Ya, sebelum seseorang percaya, berarti seseorang itu adalah orang berdosa. Orang berdosa itu artinya lahir dari dosa, memiliki natur dosa. Ya, jadi sebelum kita dilahirkan dari Allah, kita ada orang berdosa. Ya, artinya bahwa kita orang yang dilahirkan dari dosa, bernatur dosa. Ya, kata Daud dalam Mazmur pasal 51, ya, dalam dosa aku diperanakan. Ya, dalam dosa aku diperanakan. Ya, dan dalam kesalahan aku dikandung. Ya, jadi sebenarnya ketika manusia lahir itu sebenarnya dia dibuahi. Ya, dia dibuahi dalam dosa. Makanya dikatakan karena dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Ya. Nah, jadi manusia sebelum percaya pada Yesus, manusia itu adalah orang berdosa yang berkodrat dosa, ya, yang berhakikat dosa. Sehingga apapun yang dilakukan manusia selalu menghasilkan dosa. Karena apa? Karena memang manusia punya natur seperti itu, punya kelahiran seperti itu. Maka kita misalnya suruh orang bertobat, kalau dia belum lahir baru itu tidak bisa. Ya, jadi itu sebenarnya pekerjaan yang sia-sia. Kita menyuruh orang melakukan yang baik, itu tidak bisa kalau orang itu belum percaya, belum lahir baru. Ya. Nah, jadi yang membuat kita berbeda, ya, setelah kita percaya Yesus, kita punya natur baru. Ya, kita punya kehidupan yang baru. Maka karena itu dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu itu maksudnya kodrat dosanya. Manusia yang berkodrat dosanya itu berlalu. Sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Manusia yang berkodrat baru, yang telah dilahirkan dari Allah. Jadi sesungguhnya yang namanya perubahan sebenarnya itu dimulai dari seseorang itu mengalami kelahiran baru. Jadi kalau belum seseorang lahir baru, dia tidak pernah mengalami perubahan. Ya, jadi perubahan yang pertama itu adalah perubahan natur. Ya, manusia itu yang berkodrat atau bernatur dosa berubah menjadi orang yang bernatur Kristus atau bernatur Allah dengan cara tadi, ya, dia menerima roh Allah. Ya, dia menerima roh Allah, dan itulah yang membuat kita menjadi sangat berbeda, ya, dengan orang-orang yang belum bertobat. Ya. Jadi orang yang percaya itu dia telah menerima roh Allah. Ya, dikatakan Alkitab, ya, bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, ya, dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau seseorang dia sudah lahir dari Allah, ya,
maka orang itu tidak berbuat dosa lagi. Dalam arti kata tidak berbuat dosa itu artinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Manusia yang percaya yang sudah lahir baru tidak lagi hidup dalam dosa. Itu artinya. Atau tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Apakah orang percaya itu tidak pernah jatuh dalam dosa? Ya. Nah, di sini dikatakan tidak berbuat dosa lagi artinya tidak hidup dalam dosa atau tidak terus-menerus berbuat dosa. Beda dengan hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa. Itu beda. Ya, orang yang percaya masih bisa jatuh dalam dosa, hanya dia nggak tetap tinggal dalam dosa itu. Hanya dia tidak hidup dalam dosa itu. Dia memang bisa jatuh dalam dosa tapi tidak hidup di dalam dosa. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Nah, itu adalah tanda orang percaya. Ya, tanda orang yang lahir baru. Artinya kalau dia masih bisa jatuh dalam dosa, hanya dia tidak tinggal dalam dosa itu. Jadi ada saatnya di mana dia harus keluar dari dosa itu. Dia tidak bisa tinggal dalam dosa itu. Kenapa? Karena tadi hayat orang berdosa atau natur orang berdosa itu memang dia tetap dalam dosa karena dia memang naturnya dosa. Tapi kalau kita sudah bernatur baru, lahir baru atau memiliki roh Allah dalam diri kita, maka kita nggak mungkin tetap lagi di dalam dosa karena kita sudah punya natur yang baru, kita sudah punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru itu akan menghasilkan buah-buah yang baru dalam diri kita. Jadi sama seperti misalnya pohon yang baik dikatakan akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Jadi manusia berdosa menghasilkan pribadi karakter yang berdosa, dan manusia yang sudah lahir baru secara otomatis pun dia juga akan melahirkan cara hidup yang baru, sifat-sifat baru di dalam dirinya. Nah, itu nanti di Alkitab dikatakan itu adalah buah roh. Jadi orang yang punya roh Allah dalam dirinya pasti dia akan menghasilkan buah roh. Ini kita nggak bisa paksakan, tapi ini akan terjadi secara bertahap. Tapi ini pasti. Jadi orang percaya itu dia pasti menghasilkan buah roh karena dia punya hayat atau natur atau hakikat baru. Ya, hakikat barunya itu yaitu dia dilahirkan dari Allah. Ya, makanya dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya. Hanya perhatikan baik-baik bahwa walaupun orang Kristen itu sudah tidak buat dosa lagi, artinya sudah tidak hidup di dalam dosa lagi, tapi perhatikan bahwa orang percaya itu masih tetap bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, tetapi dia sudah tidak lagi bertabiat dosa. Bawaan dosa, tabiat dosa, natur dosa itu sudah tidak ada lagi dalam kita. Jadi karena kita sudah punya natur yang baru tadi, maka natur yang baru itu akan bertumbuh. Dia menghasilkan sifat-sifat baru dalam diri kita. Ya, dia akan menghasilkan cara hidup yang baru, cara hidup yang sesuai dengan natur yang baru itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ingat bahwa Anda sudah sebenarnya, kalau kita sudah percaya, kita tidak terikat lagi di dalam dosa. Ya, kita sudah tidak terikat dengan dosa. Kalau dulu sebelum kita percaya, kita terikat dengan dosa. Kita berada di bawah kuasa dosa. Dosa terus-menerus menguasai kita, membelenggu kita, sehingga kita nggak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Misalnya dosa apa? Misalnya dosa hawa nafsu. Ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari situ karena memang itu natur kita. Kita secara natur kita sudah menyatu dengan kehidupan dosa itu. Sehingga apapun yang kita hasilkan itu dosa. Ya. Maka orang berdosa itu sebenarnya dia tidak punya kehendak bebas. Ya, orang berdosa itu tidak punya kehendak bebas. Dia tidak bisa melakukan yang baik. Dia tidak bisa memilih untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena dia sudah bernatur dosa. Jadi jangan dipikir bahwa orang berdosa itu adalah orang yang bisa bebas memilih yang baik atau memilih yang jahat. Itu tidak. Dia nggak bisa milih yang baik. Orang berdosa itu dia terikat dengan dosa
sehingga dia menjadi orang yang dibelenggu dosa, diperbudak oleh dosa. Ya, jadi nggak ada pilihan bagi dia untuk melakukan yang baik. Tidak ada pilihan untuk bisa cari Allah, nggak ada. Bagi orang berdosa itu nggak punya, karena namanya kehendaknya sudah dibelenggu, sudah dikendalikan penuh oleh dosa. Makanya kalau misalnya ada orang-orang bilang akan kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu hanya berlaku sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebelum ada dan Hawa jatuh dalam dosa, kehendak bebas itu masih ada. Dia bebas melakukan yang baik, dia bisa bebas melakukan yang tidak baik. Itu tergantung dia punya pilihan. Ya, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, dia sudah tidak punya pilihan. Dia nggak bisa lagi untuk melakukan yang tidak berdosa. Dia tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan yang baik. Dia tidak punya pilihan lagi untuk melakukan yang baik. Kenapa? Karena sudah jatuh dosa. Dia sudah menjadi milik dosa. Makanya dikatakan di Alkitab, siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya, siapa yang membuat dosa, dia adalah hamba dosa. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan supaya kita bisa mengerti siapa kita. Jadi ketika kalau seseorang Anda sudah percaya, Anda artinya sudah lahir baru. Ketika Anda memilih untuk melakukan yang benar, Anda bisa. Ya, itu memungkinkan. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kapan? Ketika kita percaya pada Yesus. Roma 8 ayat 1, barang siapa dalam Yesus tidak ada penghukuman. Ya, ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi orang yang lahir baru, orang yang sudah percaya, dikatakan dia sudah tidak lagi dikuasai dosa. Ya, jadi kita nggak ada pilihan, kita tidak bisa lagi, kita tidak berada lagi di bawah kendali dosa. Jadi ketika kita percaya itu, kita dinetralkan kembali. Ketika kita percaya pada Yesus, kita netral lagi, seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia bisa memilih yang baik, dia bisa memilih untuk tidak taat. Dia punya kehendak bebas. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kehendak bebas lagi. Ya. Jadi seseorang itu dia nggak bisa memilih yang baik, ya. Dia nggak bisa memilih untuk takut akan Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena orang berdosa itu diperhamba oleh dosa, berada di bawah kuasa dosa. Nah, maka karena itu penting sekali kita dilahirkan baru. Ya, kita perlu memiliki natur baru. Dan itu ketika kita percaya pada Yesus, itu artinya kita sudah dilahirkan baru. Ya. Nah, orang yang lahir baru tadi dia tidak tetap dalam dosa itu. Artinya dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Dia punya kuasa untuk melawan dosa. Dia punya kuasa untuk bangkit, keluar dari dosa, keluar dari ikatan dosa, keluar dari paksaan dosa. Jadi ini harus Anda sadari. Jadi tidak ada dosa yang membelenggu Anda lagi setelah Anda percaya. Jadi dosa apapun yang mengikat itu Anda bisa patahkan. Dosa apapun yang membelenggu Anda bisa keluar dari belenggu dosa itu. Ya, kenapa? Karena bagi orang yang percaya dia adalah ciptaan baru. Bagi orang percaya di dalam dirinya tidak ada penghukuman. Orang percaya itu dia sudah menerima Roh Allah yang membuat dia merdeka dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi tidak ada dosa yang membelenggu. Jangan ada orang bilang, yang satu ini, maksudnya dosa yang satu ini saya nggak bisa lepaskan. Nggak ada itu. Kalau anak Tuhan nggak terbelenggu oleh dosa. Dia masih punya keinginan berdosa, iya, karena memang kita masih punya daging. Ya. Tetapi kita kita tetap bisa menang melawan keinginan-keinginan dosa itu. Kita tetap menang untuk mengalahkan dosa-dosa itu. Ketika Anda mau mengembangkan kehendak bebasmu untuk melawan dosa itu bisa. Kenapa? Karena kita bukanlah orang yang terbelenggu dosa lagi. Kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa dosa atau perhambaan dosa atau perbudakan dosa. Ya. Nah, maka Anda sudah bisa bebas bergerak. Mau yang baik apapun yang Anda inginkan, itu bisa. Mau hidup kudus bisa. Mau hidup suci bisa.
mau melakukan yang berkenan pada Tuhan bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita sudah orang percaya, tidak ada yang tidak bisa. Pasti Anda bisa. Ya, nah, jadi pertama kita perlu pemahaman ini, supaya kita jangan kayak hidup dalam ketakutan terus. Wah, nanti gimana dengan dosa ini? Gimana dengan dosa ini? Ya. Nah, anak Tuhan sudah tidak dibelenggu oleh dosa. Itu sebuah berita gembira. Ya, itu salah satu berita yang sangat memberikan kita sukacita. Jadi orang percaya itu sudah tidak berbuat dosa lagi. Ya, tadi katakan orang yang lahir dari Allah sudah tidak berbuat dosa lagi. Artinya sudah tidak dikendalikan dosa lagi. Artinya sudah tidak lagi terus-menerus berbuat dosa. Misalnya ada dosa apa? Dia bisa singkirkan dosa itu. Misalnya dia suka mencuri. Ya, dia suka berbohong. Itu dia bisa kalahkan itu dosa. Dia bisa keluar dari belenggu dosa itu. Tapi sebelum percaya Anda tidak bisa lepas. Anda suka misalnya nyuri, ya, dulu sebelum Anda nyuri, sebelum Anda bertobat, Anda tidak bisa lepas dari dosa itu. Sama seperti orang kecanduan narkoba. Orang yang narkoba itu susah untuk dia bebas dari narkoba. Dosa seperti itu. Ya, kalau orang sudah orang berdosa itu, dia seperti orang terbelenggu narkoba. Sulit dia untuk keluar dari narkoba itu. Ya, kita yang sudah terikat dosa, kita sulit keluar dari dosa itu. Ada orang yang senangnya mencuri, ada orang senangnya berbohong, ada orang senangnya menyakiti hati orang. Ada orang begitu. Nah, kalau Anda sudah terima Yesus, Anda sudah tidak dibelenggu lagi dosa itu. Dosa apapun tidak ada yang membelenggu Anda. Jadi Anda bisa keluar dari dosa itu, Anda bisa menyingkirkan diri dari dosa itu, Anda bisa bebas melakukan yang baik, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Makanya dikatakan tadi, siapa yang orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, termasuk sebenarnya bisa dikatakan orang yang lahir dari Allah itu tidak bisa murtad. Tidak bisa berbuat dosa kan sama artinya tidak bisa murtad. Sama dengan artinya juga tidak bisa menolak Allah. Tidak bisa mengutuk Allah. Makanya firman Tuhan berkata bahwa siapa yang percaya itu dia sudah memiliki roh Allah di dalam dirinya. Dan roh Allah itu yang ada pada kita, roh Allah yang ada pada kita, roh itu tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Ya, orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, roh yang di dalam dirinya, roh Allah itu tidak bisa mengutuk Yesus. Itu Alkitab sudah berkata begitu. Maka orang percaya itu sebenarnya tidak mungkin dia bisa menolak Yesus. Tidak mungkin orang percaya itu murtad karena di dalam dirinya ada roh Allah. Roh Allah itu tidak mungkin mengutuk Yesus. Roh Allah itu pasti dia akan terus memuliakan Yesus. Ya, ingat kita yang percaya sudah memiliki roh Allah. Roh Allah itu di dalam diri kita akan membantu kita untuk mengenal Yesus. Roh Allah dalam diri kita itu akan membantu kita untuk berdoa. Ya. Coba lihat dulu sebentar Roma 8 ayat 26. Tolong baca segera sebentar. Ayo dibaca. Roma 8 ayat 36. Seperti ada tertulis. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Roh sendiri, Roh Allah, ya berdoa membantu kita. Jadi berdoa pun sebenarnya juga bukan karena kita mampu berdoa, itu karena Roh Allah memampukan kita berdoa. Dia berdoa buat kita, dia juga membantu kita berdoa, membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi Roh Allah itu tidak mungkin dia menghujat Allah, tidak mungkin dia membuat kita murtad, tidak mungkin membuat kita jauh dari Allah. Roh Allah yang ada pada kita itu membuat kita untuk terus memuliakan Allah, untuk terus berdoa. Makanya perlu latihan setiap hari, latihlah dirimu berdoa. Ya, misalnya dalam berjalan pun belajarlah berdoa.
Berjalan nggak harus tutup mata kalau di jalan itu. Sambil berdoa, Tuhan terus ubahkan saya. Saya merindukan Engkau Tuhan. Saya mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Saya mau jadi saksimu Tuhan. Ya Bapak sering melatih doa-doa seperti itu di perjalanan. Ya sambil kerja, sambil apa saja itu sering mengeluarkan doa-doa begitu. Tuhan pimpin saya. Roh Kudus tolong saya. Singkirkan semua hal-hal yang membelenggu dan mengikat diri saya. Yang menghambat saya untuk Engkau. Jadi kita dengan doa kita bisa memulai perlawanan terhadap dosa. Ya, makanya doa Bapa kami itu salah satu intinya lepaskan kami dari yang jahat. Itu doa Bapa kami. Ya, lepaskan kami dari yang jahat. Jadi kita bisa memulai melawan yang jahat itu dari doa-doa kita. Terus nanti pelan-pelan Anda mulai benar-benar menyingkirkan dosa itu lewat perbuatan. Ya. Termasuk melawan ketakutan-ketakutan kita, termasuk melawan keraguan kita terhadap masa depan kita, termasuk melawan sifat-sifat lama kita, mencuri, ya, iri hati, sombong, tidak mau ditegur, ya, maunya dipuji-puji terus. Nah itu kita singkirkan itu. Nah makanya dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Dulu dia terus-menerus berbuat dosa sebelum percaya. Tapi sekarang setelah dia percaya, setelah dia lahir baru, setelah dia memiliki roh Allah, dia tidak akan terus-menerus berbuat dosa lagi. Ya. Sebab, nah kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi orang yang sudah memiliki roh Allah itu, di dalam dia itu selalu ada benih ilahi itu. Roh Allah itu yang jadi benih ilahi itu tetap ada di dalam diri kita sehingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya, karena ia lahir dari Allah. Jadi itu tadi sebenarnya kenapa seseorang itu bisa berubah, bisa tidak melakukan dosa, bisa meninggalkan dosa, itu karena dimulai dari perubahan natur tadi. Natur berdosa ya dirubah menjadi natur ilahi, natur roh Allah. Kita punya roh Allah dalam diri kita. Inilah andalan kita itu. Inilah pegangan kita. Jadi kemanapun kita bisa menghancurkan dosa. Kita bisa melawan dosa. Firman Tuhan berkata, siapakah dia yang dapat mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, siapa yang percaya Yesus adalah anak Allah, dia lahir dari Allah. Ya. Jadi kita bisa melawan dunia. Jangan menyerahkan diri pada godaan dunia. Anda lawan. Ya, latih dari diri, latih mulai lewat doa-doa tadi. Latih ketika ada godaan-godaan mulai melawan. Aku tidak mau melakukan ini. Saya mau hidup benar di hadapan Allah. Ya. Dulu waktu saya baru bertobat, saya selalu kepingin begini, Tuhan saya kepingin jadi berkat. Ya. Saya ingin jadi berkat dimanapun saya berada. Jadi hal-hal yang membuat orang tersandung, hal-hal yang membuat saya tidak jadi berkat bagi orang itu saya singkirkan. Kenapa? Karena saya kepingin jadi berkat bagi orang. Jadi saya coba patahkan semua hal-hal yang membelenggu saya, yang mengikat kehidupan saya, yang membuat saya tidak jadi teladan, yang membuat saya tidak jadi berkat bagi orang lain. Dan itu ternyata bisa. Ya, saya rindu supaya saya bisa menolong orang. Saya rindu supaya saya bisa melakukan sesuatu buat orang lain sebagai tanda saya sebagai memiliki kasih dalam Tuhan Yesus. Dan itu bisa. Jadi pelan-pelan terus bertumbuh, ya, pelan-pelan terus bisa menyingkirkan semua dosa-dosa yang membelenggu, ya, ketika masih manusia lama. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Makanya seperti kita itu terus berdoa, ya, terus baca Alkitab. Tambahkan pengertian-pengertian, ya, terus berlatih terus untuk beribadah, ya, termasuk ibadah-ibadah tetap kita. Mari kita terus belajar untuk beribadah, ya, karena itu akan terus membangun iman kita, membangun karakter kita, ya. Jadi orang yang di dalam Yesus itu dia adalah orang yang sudah dilahirkan baru. Orang yang sudah lahir baru itu dia tidak lagi tetap berbuat dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia nggak hidup di dalam dosa. Ya, kalau dia jatuh dia akan suatu saat dia akan bangkit.
dia akan melawan dosa itu, dia akan keluar dari dosa itu, dan dia akan tetap keluar sebagai pemenang. Ya, karena tadi dikatakan dia sudah tidak lagi tetap dalam dosa, sudah tidak dibelenggu dosa. Karena di dalam dirinya ada benih ilahi. Jadi orang percaya itu memiliki benih ilahi yang membuat dia tidak bisa berbuat dosa terus-menerus. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan karena ini penting supaya kita punya kemampuan melawan dosa. Ya, supaya kita punya pertumbuhan yang nyata, kita boleh melihat kemajuan kita setiap hari. Ya, pasti orang percaya itu dia akan terus mengalami kemajuan, bukan kemerosotan, kemajuan. Ya, kemajuan dalam kehidupan yang semakin bertumbuh, berbuah. Oke, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pagi hari ini.